Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Wijaya. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama ada cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali pembuatnya. Yang keempat, kaya akan nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak variasi dan versi. Yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Fungsi cerita rakyat. Yang pertama ada fungsi sarana hiburan, yaitu dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mite, atau legenda, kita seakan-akan diajak berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari. Yang kedua, fungsi sarana pendidikan, yaitu pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. Yang selanjutnya, fungsi sarana, penggalan rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Selanjutnya, ada fungsi yang lain-lain dari cerita rakyat adalah sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat, terkadang ajaran-ajaran etika dan moral bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Macam-macam cerita rakyat. Yang pertama, ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya, cerita Malin Kundang, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Yang kedua, sage. Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya, Syariah Melayung, Hikayat Hang Tuah, dan sebagainya. Yang ketiga, ada mite. Mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap suatu benda yang dipercaya benda goib. Contohnya Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan sebagainya. Selanjutnya ada fabel. Fabel merupakan cerita rakyat menokohkan binatang sebagai lambing pengajaran moral. Contohnya cerita si kancil dan cerdik, kancil dan buaya, dan sebagainya. Yang kelima ada paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokoh utamanya adalah manusia dan hewan. Contohnya adalah anjing dan lebah, semut dan belalang, dan sebagainya. Yang keenam ada jenaka. Jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik. Masing-masing dilukiskan secara humor atau lucu. Contohnya Lebay Malang, Pak Kodok, dan sebagainya. Yang ketujuh ada cerita terbingkai. Cerita terbingkai merupakan cerita yang di dalamnya ada cerita lagi. Contohnya cerita 1001 Malam. Yang kedelapan atau yang terakhir ada parabel. Merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Contohnya kisah sepasang selop. Unsur-unsur cerita rakyat. Cerita rakyat ada dua, yaitu unsur cerita rakyat ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam, yaitu ada
Tema. Tema adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang. Pokok pikiran, pengarang, ide pokok permasalahan. Selanjutnya ada alur. Alur adalah jalan cerita, rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Pada umumnya alur ada 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, alur gabungan atau maju mundur. Selanjutnya ada latar. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, suasana. Tempat, waktu terjadinya peristiwa. Latar ada 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, atau latar tertentu ketika peristiwa cerita itu terjadi. Yang keempat, latar suasana. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu protagonis dan antagonis. Selanjutnya ada sudut pandang. Setiap pengarang memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sudut pandang cerita orang pertama, ada yang menggunakan sudut pandang cerita orang kedua, dan ada juga yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah sesuatu amanat yang disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk isi suatu karya atau cerita. Unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat yaitu agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.